Salaman sakral dengan Erick Thohir, tim Gayspan dan Dion Marks, siap lolos Piala Dunia U20. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia terlempar. Innalillahi, baru sembuh, cedera lagi. Nasib buruk Elkan Bagot. Sudah salaman dengan Erick Thohir, amunisi baru timnas U20? Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, kita semua tahu momen spesial ini, momen salaman sakral antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pemain keturunan yang siap bergabung dengan timnas Indonesia. Kali ini, giliran tim Gayspan dan Dion Marks yang resmi memulai proses naturalisasi mereka. Erick Thohir mengabadikan momen ini dalam unggahan Instagram yang cukup bikin ramai netizen pada Kamis, 14 November 2024. Bersama tim Gayspan dan Dion Marks, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas Indonesia U20 hingga timnas senior, tulis Erick dalam caption yang membuat fans Garuda langsung bersorak. Bagi penggemar, momen salaman ini seakan jadi ritual tak resmi PSSI yang menandakan datangnya bakat baru dari diaspora Indonesia. Dua bintang muda berpengalaman. Nama tim Gayspan dan Dion Marks mungkin sudah tak asing lagi. Mereka sebelumnya sudah pernah mengenakan jersey Garuda saat berlaga bersama timnas U20 di turnamen Toulon di Prancis beberapa waktu lalu. Kendati tak hadir di Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20, kehadiran mereka kali ini diharapkan membawa kekuatan baru bagi tim asuhan Indra Syafri yang akan bertanding di Piala Asia U20 2025. Namun, tentu saja, netizen punya pendapatnya sendiri. Ada yang bercanda, semoga kali ini bukan sekadar salaman doang, tapi langsung gas main ya. Atau, jangan cuma hands-on sama ketua PSSI, hands-on juga dong di lapangan nanti. Memang, ekspektasi terhadap keduanya tinggi, apalagi jika kita bicara soal target besar, lolos ke Piala Dunia U20 di Chili tahun depan. Siap tempur di Piala Asia U20 2025. Kini, dengan dimulainya proses naturalisasi, tim Gayspan dan Dion Marks akan segera bergabung dengan skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina. Targetnya tak main-main, timnas Indonesia U20 dituntut lolos hingga semifinal untuk mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U20 di Chili. Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Disinilah, tim Gayspan dan Dion Marks akan diuji apakah mereka benar-benar bisa beradaptasi cepat dan jadi kekuatan kunci dalam perjuangan timnas U20. Nah, sekarang saatnya para penggemar angkat suara. Apakah menurut kalian proses naturalisasi ini akan membuat Garuda Muda jadi lebih kuat? Dan bagaimana ekspektasi kalian terhadap tim Gayspan dan Dion Marks? Chat di kolom komentar di bawah, semoga mereka benar-benar bisa jadi harapan baru kita di lapangan, ya. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia terlempar ke dasar klasemen. Hasil pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 14 November 2024. Berdampak signifikan pada posisi klasemen. Jepang kokoh di puncak dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Indonesia terpuruk di dasar klasemen dengan 3 poin. Hasil pertandingan Kamis, 14 November 2024. Dua pertandingan grup C yang berlangsung sehari sebelum laga timnas Indonesia melawan Jepang telah mengubah komposisi klasemen. Di Melbourne, pertandingan antara Australia dan Arab Saudi berakhir tanpa gol. Dengan hasil ini, Australia dan Arab Saudi kini sama-sama mengoleksi 6 poin, menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, di laga lainnya, Cina berhasil mempermalukan Bahrain dengan skor tipis 1-0 di Stadion Nasional Bahrain. Hasil ini mengangkat posisi Cina ke peringkat keempat dengan 6 poin, menggeser Bahrain ke posisi 5 dengan 5 poin. Indonesia, yang belum mencatatkan kemenangan, tertahan di posisi ke-6 dengan 3 poin. Indonesia yang baru akan melawan Jepang pada Jumat, 15 November 2024, menghadapi tantangan berat untuk keluar dari dasar klasemen. Dukungan penuh di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, menjadi harapan terakhir bagi timnas untuk meraih hasil positif melawan Jepang. Optimisme supporter Indonesia. Para supporter setia Garuda tentu berharap Indonesia mampu membalikan keadaan, meski lawan yang dihadapi adalah Jepang, tim kuat yang langganan Piala Dunia. Bagi kalian, pencinta Garuda,
Bagaimana prediksi kalian? Akankah Indonesia mampu mengamankan poin penting atau bahkan membuat kejutan melawan Jepang? Jangan lupa dukung penuh timnas di GBK, atau setidaknya, siapkan doa dari rumah untuk mereka. Innalillahi, baru sembuh, cedera lagi. Nasib buruk menimpa Elkan Bagot. Dewi Fortuna sepertinya belum berpihak pada bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain yang kini memperkuat Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich tahun ini baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama 2 bulan. Namun, saat mendapat kesempatan tampil kembali, nasib sial menimpa Bagot. Ia kembali mengalami cedera. Bagot pertama kali cedera pada Agustus 2024 lalu, dan baru mendapat lampu hijau untuk kembali bermain pada awal November. Meski sempat masuk skuad dalam laga tandang Blackpool ke markas Gillingham FC pada 2 November, ia hanya duduk di bangku cadangan. Barulah saat Blackpool berhadapan dengan Liverpool U21 di ajang EFL Trophy pada 7 November, Bagot diturunkan sebagai starter. Namun, momen comeback ini ternyata hanya berlangsung 45 menit. Bagot harus ditarik keluar pada awal babak kedua setelah mengalami masalah pada hamstringnya. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, menyampaikan kabar kurang baik ini kepada media. Sayangnya, dia mengalami cedera paha, diungkap Bruce kepada Blackpool Gazette. Saya perkirakan dia akan absen setidaknya sebulan, itu minimalnya. Karena dia masih muda, kami harus menjaga kondisinya agar tidak semakin parah. Tentu saja, dia sangat kecewa. Rencananya, Bagot seharusnya bisa memperkuat Blackpool dalam laga melawan Harrogate Town pada 13 November. Namun, lagi-lagi harapan itu harus pupus. Tanpa kehadirannya, Blackpool tetap mampu meraih kemenangan lewat adu penalti. Cedera memang jadi tantangan besar bagi atlet muda seperti Bagot. Meski proses pemulihan sudah dilewati, kadang tubuh masih butuh waktu untuk kembali ke kondisi ideal. Tentu kita berharap Bagot bisa cepat pulih dan kembali tampil maksimal, baik untuk klubnya di Blackpool maupun nanti bersama timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda? Apakah Elkan Bagot perlu lebih berhati-hati sebelum kembali ke lapangan? Atau ini sekadar nasib buruk yang bisa menimpa siapa saja? Hilgers absen, netizen menggila. Benarkah Mees menyesal pilih timnas Indonesia? Rencana kedatangan Ula Romeni ke Indonesia terbongkar, fotografer bocorkan kode naturalisasi. Media Jepang terkejut dengan bantuan FIFA ke timnas Indonesia. Kevin Dix bisa bermain. Benarkah Mees menyesal pilih timnas Indonesia? Netizen Indonesia belakangan ini ramai-ramai menyerang akun Instagram Mees Hilgers. Bek keturunan ini dipastikan absen dari 2 laga penting melawan Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alasan absennya? Cedera. Namun, sejumlah pendukung tak puas dan kecewa. Bukannya menerima situasi, banyak dari mereka justru menghujani di kolom komentar Instagram Mees dengan kritik tajam. Ada yang menyebutnya, Elkan Bagot Jilid 2, menyiratkan kecurigaan bahwa Hilgers kurang berkomitmen dengan timnas Indonesia. Beberapa bahkan menuduhnya, hanya numpang tenar, sebelum meninggalkan timnas. Yang penting sudah banyak subscriber di Indonesia, negara dilepeh, tulis seorang netizen. Elkan Bagot 2, 0, komentar lainnya. Fakta dibalik absennya Mees Hilgers, klub atau cedera? Mees sendiri cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga Eredivisie. Sang bek harus absen saat Twente menghadapi Nice di Liga Eropa. Namun, hal mengejutkan terjadi, dia justru tampil saat melawan Ajax Amsterdam. Ini menimbulkan spekulasi di kalangan netizen bahwa absennya Mees adalah alasan tak tulus. Di laga kontra Ajax, Mees hanya bermain 84 menit sebelum digantikan karena cedera hamstring kambuh. Meski absen dari laga timnas, Mees akhirnya menyampaikan permohonan maaf lewat Instagram dalam bahasa Indonesia, menunjukkan niat baiknya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, tulisnya. Hilgers bahkan menyatakan bahwa dirinya sangat kecewa tidak bisa merasakan atmosfer GBK, yang katanya, pasti luar biasa. Tentu saja, PSSI tak tinggal diam. Arya Sinulinga dari Exco PSSI meminta fans agar tidak berlebihan dalam mengkritik. Menurut Arya, klub masih berhak memainkan pemain sampai jadwal FIFA Matchday. Ia juga menegaskan bahwa cedera bisa terjadi kapan saja dan berharap netizen lebih menghargai keputusan Mees. Ya, doakan saja semoga dia cepat pulih. Jangan marah-marah. Ingat, kita butuh mereka butuh kita, ujar Arya dalam video Instagramnya.
Dari kasus Mees ini seharusnya bisa diterima dengan lebih bijak. Pemain yang terikat kontrak dengan klub tentu berada dalam posisi sulit jika cedera datang di tengah jadwal yang padat. Dan jika kita lihat, penampilan Mees di lapangan sudah cukup menunjukkan dedikasinya. Tetapi kadang ekspektasi fans memang berat. Sebagai supporter, tentu kita boleh kecewa, bahkan menunggu kehadiran pemain kunci seperti Hilgers adalah sesuatu yang kita harapkan. Namun, mari sedikit humor. Cedera bukanlah alasan, biar nggak kangen. Kan, Mees? Ayo kita doakan agar tim tetap kuat di laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi, dengan atau tanpa Hilgers. Fotografer bocorkan kode naturalisasi. Rumor kehadiran Ula Romeni, penyerang FC Utrecht, di Indonesia semakin kuat setelah seorang fotografer Belanda, Milan Camiel, meninggalkan kode di unggahan Instagram Romeni. Milan, yang dekat dengan Ula, meninggalkan emoji salaman dan tepuk tangan, sering dianggap kode yang mengarah pada rencana naturalisasi pemain keturunan ke timnas Indonesia. Dalam pertandingan FC Utrecht melawan Heracles Almelo, Ula Romeni tampil selama 31 menit dan membantu timnya menang 1-0. Unggahan momen tersebut di akun Instagramnya langsung dibanjiri komentar netizen, termasuk dari Milan Camiel. Banyak netizen berspekulasi bahwa emoji yang digunakan Milan merujuk pada gestur salaman yang pernah dilakukan Ketua PSSI Erick Thohir saat perkenalan pemain keturunan lain. Tidak hanya itu, spekulasi semakin panas setelah anggota DPR RI, Jamaluddin Idam, menyebut nama Romeni dalam wawancara baru-baru ini. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan. Jika benar, Romeni berpotensi memperkuat Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025, saat Garuda dijadwalkan bertanding melawan Australia dan Bahrain. Kode dari teman lama, Ragnar Oratmangoen ajak Romeni ke Garuda. Ragnar Oratmangoen, yang juga pemain timnas Indonesia dan teman lama Ula Romeni di Akademi NH Nijmegen, mengaku telah mencoba meyakinkan sang striker untuk bergabung ke timnas. Saya sudah berbicara dengan Ula. Saya dengar federasi butuh striker, dan saya kenal dia sejak di akademi, ujar Ragnar. Dia sedang mempertimbangkan dan saya berusaha meyakinkannya agar mau datang dan membantu timnas Indonesia, terangnya. Meski belum ada keputusan resmi dari Ula, dukungan dari teman dekatnya ini tentu menambah kepercayaan diri para penggemar. Jika Romeni jadi bergabung, timnas Indonesia bisa memiliki lini serang yang semakin tajam. Dengan kepiawaian Romeni yang dikenal sebagai striker lincah, peluang timnas Garuda lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bisa semakin terbuka. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Ula Romeni akan menyusul langkah pemain keturunan lain di timnas? Siapa yang udah nggak sabar lihat debutnya?